Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masuk di kitab yang baru dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah setelah kita selesai di pekan lalu membahas kitabus shalah, kitab tentang solat. Sekarang masuk di kitab yang baru, kata beliau rahimahullah, Kitabu Al-Janaizi. Kitab, yaitu arti kitab adalah apa? Kumpulan tulisan, kumpulan hadis tentang jenazah. Janaiz ini jamak dari janazah. Bisa juga dikasroh huruf jimnya, bisa dibaca jinazah. Jadi bisa dua bacaannya, janazah, jinazah. Jamaknya adalah janaiz. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau di fathah, yaitu sebagaimana dalam kitab beliau Syarhul Mumti', kalau dibaca fathah jimnya, yaitu dibaca janazah, itu maksudnya mayatnya. Kalau di kasroh jimnya, yaitu jinazah, maksudnya alat untuk mengangkat mayat itu, yaitu apa? Kerandanya. Jadi memang bisa dibaca dua, tapi penggunaannya beda. Kalau janazah mayatnya, kalau jinazah kerandanya, atau alat apa saja yang dipakai untuk mengangkat mayat. Di kitab ini, kitab Janaiz, beliau akan menyebutkan secara singkat tentang kematian yang terkait dengan jenazah dari sebelum meninggal sampai nanti setelah meninggal. Jadi kalau ada yang kita ingin tanyakan tentang mandikan, kafani, kubur, mensolati, menguburkan, atau apa yang dilakukan setelah dia dikuburkan, itu ditahan dulu. Nanti kita akan ambil semuanya sesuai dengan urutan yang dipaparkan dan dibawakan oleh penulis rahimahullah. Beliau sebutkan hadis yang pertama, yaitu nomor 517. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadits ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Hadits ini adalah hadits hasan li ghairih, dihasankan karena banyaknya pendukung dari jalan-jalan hadis tersebut. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah dzikra, untuk mengingat hadi, di dengan dal ada
titiknya, tanpa titik juga sama maknanya, mirip. Hadimi al-ladat, berbanyaklah mengingat penghancur segala kesenangan, kenikmatan, yaitu kematian. Ini hadis yang beliau sebutkan pertama di kitab beliau ini, kitab Al-Janaiz, dalam Kitabul Bulughul Maram. Yang beliau ingin sampaikan kepada kita bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita harus senantiasa mengingat yang namanya kematian, karena dengan mengingat kematian kita akan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Dengan kita mengingat kematian, kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan apa? Ketaatan. Karena dengan mengingatnya akan hilang semua yang kita cita-citakan di dunia ini. Karena kita akan yakin hidup ini cuma sementara. Dengan mengingatnya kita akan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Juga dengan mengingatnya kita akan menjauh dari yang namanya maksiat. Ketika kita ingin melakukan dosa, kita akan ingat, saya akan meninggalkan dunia ini, dan dosa ini kalau saya lakukan, saya akan jauh dari Allah. Juga disebutkan oleh para ulama, di antara manfaat mengingat kematian, kita bisa mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah. Kita bisa mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah, karena dengan mengingat kematian kita akan sadar bahwasannya tidak ada yang kita akan bawa kecuali amalan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, Nabi menyuruh kita, menganjurkan kita untuk mengingat yang namanya kematian, karena itu akan menjauhkan kita dari sifat takabur, sifat sombong. Karena bagaimanapun kita pasti kembali ke tanah. Tidak ada di dunia ini, mau kaya ataupun miskin, yang tidak kembali ke tanah. Yang tidak kembali ke tanah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya bagaimanapun kita tetap akan dibungkus dengan 3 lapis kain kafan. Walaupun kita orang kaya. Jadi dengan banyak mengingat kematian akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Serta juga disebutkan oleh para ulama, dia akan menambah rasa takut kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan banyak mengingat kematian, kita pasti akan bersiap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Kata Abdullah bin Umar, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Artinya beliau datang dan memeluk Ibnu Umar, memegang kedua pundaknya. Jadi kalau jalan sama, dia peluk seperti ini. Artinya pundak sini dan pundak sebelah sini. Waqal, dan Rasulullah berwasiat kepadanya. Waktu itu belum masih muda, karena Ibnu Umar adalah termasuk sahabat muda dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadanya, Ibnu Umar, wahai Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini kamu asing.
au abir sabil, atau hanya orang yang sedang lewat. Maka mendengar wasiat ini, fakana Ibnu Umar, adalah Abdullah bin Umar, yaqul, beliau berkata, beliau berwasiat, idza asbahta fala tantadirul masa, kalau kamu berada di waktu pagi jangan tunggu siang sore. Artinya kalau kita mau beramal jangan tunggu sore. Kita tidak tahu, kita ini orang asing, pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita hanya sekadar lewat di dunia ini. Sudah banyak dari orang-orang yang kita kenal yang sudah mendahului kita dan melewati kehidupan dunia ini. Maka kata Ibnu Umar, ketika belum mendengarkan wasiat itu, belum berwasiat juga, kalau kamu berada di waktu subuh, jangan kamu tunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadir sabah, kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu subuh. Kita tidak tahu sebentar subuh kita tidur akan bangun atau tidak. Iya, maka kalau kita berada sekarang ini, disitulah